Halo semuanya, di sini saya Ani Susiani dari kelas 1D. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam akan memberitahu bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, sebelum itu, saya akan memberitahu dulu apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu adalah program pengolahan kata yang tergabung dalam satu paket Microsoft Office. Nah, biasanya aplikasi ini digunakan untuk membuat surat ataupun membuat makalah. Nah, pada kali ini saya akan memberitahu caranya bagaimana cara mengedit dan membuat makalah di Microsoft Word. Sebelum itu, nah gimana sih kalau kita mau membuat file baru? Maka ketika kita masuk ke dalam aplikasi Microsoft Word tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini langsung secara otomatis akan menjadi file baru. Nah, gimana sih cara menyimpan file tersebut atau dokumen tersebut biar nanti kita nggak payah-payah lagi menyimpannya? Itu caranya dengan mengklik tombol CTRL dengan S secara bersamaan. Nah, akan seperti ini. Ini bisa kita ubah. Katanya di sini saya akan membuat seperti ini saja. Nah, seperti ini. Maka untuk save-nya itu bisa kita klik di sini save atau kita enter saja, nanti dia akan tersave. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Maka di situ nanti kita akan secara otomatis filenya itu akan tersimpan. Tapi di sini saya akan menunjukkan gimana caranya untuk mengedit makalah di Microsoft Word. Nah, sebelum itu ketika kita ingin mengedit makalah di Microsoft Word itu kita terlebih dahulu membuka file atau dokumen yang akan kita edit. Nah, caranya itu di sini di ujung sini itu ada tulisan file. Di sini kita klik, lalu kita pilih bagian open. Nah, di sini itu kan ada file atau dokumen yang kita punya. Di sini kita cari yang mana yang mau kita edit. Di sini saya akan menggunakan makalah ini. Lalu open. Nah, di sini seperti ini makalah saya. Lalu di sini kita bisa mengedit ukuran, gaya dari font yang ada di makalah tersebut. Caranya yaitu dengan memblok terlebih dahulu kata yang mana akan kita ganti. Nah, sudah seperti itu. Maka di sini ketika kita akan mengubah ukuran fontnya, kita klik yang di bagian sini. Nah, ini kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan ukuran 14 agar lebih jelas. Nah, lalu gimana sih caranya untuk mengubah gaya dari font tersebut? Caranya yaitu dengan klik di bagian sini. Nah, di sini lalu kita pilih mau yang mana, gaya seperti apa, font yang kita inginkan. Di sini ini ada contohnya seperti Calibri, ini seperti ini tulisannya, fontnya, gaya fontnya. Ini Times New Roman. Nah, biasanya Times New Roman sendiri ini itu sering digunakan pada makalah-makalah atau jurnal-jurnal yang ada. Jadi ini lebih sering digunakan. Nah, kita akan gunakan ini saja. Nah, kalau kawan-kawan ada yang ingin menggunakan gaya dari font yang lain itu bisa ya. Tapi di sini saya menggunakan Times New Roman. Nah, kita klik. Lalu ini akan seperti ini. Nah, lalu ini gimana sih cara penebalan katanya? Nah, itu dengan cara seperti ini. Simple kawan-kawan. Hanya seperti ini. Kita blok terlebih dahulu katanya. Nah, di sini kan sudah bold. Nah, kalau ingin membuat kata tersebut agar tidak menjadi bold atau tebal tulisannya, itu caranya dengan di sini kan ada B. Nah, itu bisa kita pencet, bisa kita klik. Nah, maka tulisannya akan biasa seperti ini, teman-teman. Nah,
Bisa juga ketika kalian ingin membuat tulisan tersebut menjadi tebal, itu bisa dengan klik B tersebut atau dengan cara klik CTRL dengan B secara bersamaan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Di sini kan tulisannya miring. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gimana sih caranya membuat tulisan miring tersebut. Nah, caranya seperti ini. Kita blok terlebih dahulu katanya. Lalu ketika ini kan sudah miring nih. Caranya itu gimana ya? Ini caranya. Di sini kan ada seperti tulisan I miring. Nah, ini bisa kita pencet, teman-teman. Ini akan menjadi biasa lagi tulisannya. Nah, untuk membuat miring, kita buat seperti semula tadi, itu tinggal kita pencet lagi I atau CTRL plus I. Nah, kita pencet ini aja ya. Nah, maka dia akan miring seperti ini, teman-teman, tulisannya, fontnya. Oke. Lalu di sini kita bisa membuat dari mengatur margin tersebut. Nah, di sini kita pencet ini backlight, maka tulisan di sini itu pilih yang margin. Nah, kita klik. Lalu di sini saya menggunakan 4433. Nah, margin tersebut itu adalah garis tengah atau tempat kata itu nanti diletakkan di seperti apa. Jadi kita bisa memilih. Di sini kan ada pilihan. Nih, ada 2,54 dan 2,54 keduanya, lalu 2,54 semuanya. Tapi di sini juga ada yang lain. Bisa juga kita custom ketika kita ingin mengcustomnya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Tapi di sini saya mau menggunakan ini saja, maka kita oke-kan. Nah, kita oke-kan. Lalu kita akan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat halaman. Di sini kan kita belum ya membuat halaman. Kita perlu, nah ketika ingin kita membuat halaman tersebut, maka caranya adalah kita ke insert. Ini insert, baru kita ke page number. Lalu kita pilih button of page. Nah, yang ini. Lalu kita pilih yang di sini. Tapi ini terserah teman-teman. Kalau teman-teman ingin halamannya di samping sebelah kiri, maka pilihnya plain number 1. Kalau di tengah-tengah pilih plain number 2, dan kalau di sebelah kanan itu bisa pilih plain number 3. Nah, saya sendiri memilih plain number 2 karena ini umum digunakan, teman-teman. Halamannya seperti ini. Kita klik, lalu akan seperti ini. Nah, ketika ini kan di sini halamannya itu dari huruf ya, dari angka ya, teman-teman. Bisa di sini kalau teman-teman ingin gimana sih caranya mengubah halaman ini menjadi angka Romawi, itu bisa kita klik di sini. Lalu kita pilih ke insert lagi. Kita ke page number, lalu ke format page number. Di sini. Nah, di sini kan saya tadi menggunakan 1 2 3. Nah, lalu gimana sih kalau mau mengubah caranya untuk menjadi angka Romawi? Di sini kita tinggal mencari angka Romawi tersebut, teman-teman. Nah, di sini. Kita pilih, lalu kita oke-kan. Nah, maka dia akan berubah menjadi angka Romawi. Tuh. Di sini tapi saya akan menggunakan nomor angka 1 2 3 saja, teman-teman. Jadi kita ubah kembali menjadi 1 2 dan 3. Lalu kita oke-kan. Nah, seperti ini. Nah, sesudah itu ketika kita ingin membuat daftar isi, maka kita siapkan dulu space kosong seperti ini, teman-teman. Nah, nih saya sudah membuatnya. Lalu di sini saya akan membuat daftar isi.
Nah, daftar isi ini kita buat di sini. Kita tulis. Nah, di sini saya caps lock dulu. Daftar isi. Nah, sudah. Maka kita pergi ke sini. Nah, kata pengantar itu kita blok terlebih dulu, teman-teman. Nah, kita blok. Lalu kita pilih heading 1. Nah, bab itu kita jadikan heading 1 ya, teman-teman. Nah, di sini daftar isi juga sudah heading 1, jadi karena baru diketik. Nah, lalu yang lain pendahuluan, bab 1 pendahuluan ini. Di sini kita buat heading 1 juga, ini sudah heading 1. Lalu yang lain kita ini B, di sini B subbab tersendiri, ini subbab A. Ini kita buat heading 2, teman-teman. Heading 2. Lalu yang lain, subbab yang lain juga seperti itu, teman-teman. Kita blok. Di sini kita buat heading 2, udah heading 2. Lalu begitupun sama yang lainnya ya, teman-teman. Bab 2 itu kita buat heading 1 karena dia bab. Oke. Lalu yang lain ini heading 2. Nah, udah. Kita buat juga seperti itu yang lain, teman-teman. Nah, sampai sini. Nah, biasanya itu ada daftar isi atau bab 3. Nah, biasanya bab 3 itu di dalamnya ada daftar. Di bab 3, maaf teman-teman, di daftar 3 tersebut biasanya ada kesimpulan dengan daftar pustaka. Tapi di sini tidak ada karena saya tidak menggunakannya. Boleh begitu saja, langsung kita buat ke daftar isi. Oke, ketika sudah kita buat tadi, maka untuk mengeceknya selanjutnya kita akan menggunakan CTRL dengan kita tekan tombol CTRL dengan F. Nah, kan seperti ini, teman-teman. Ini kita pilih. Nih. Lalu kita akan buat daftar isinya. Daftar isinya. Di sini kita akan heading 1. Nah, di sini kita akan teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat daftar isi. Kita enter. Lalu kita pergi ke reference. Nah, di sini kita buat table of contents. Kita pencet, lalu kita buat table of contents. Nah, maka dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi halamannya. Nah, di sini bisa kita hapus table of contentnya. Nah, lalu seperti ini dia, teman-teman. Sudah jadi dari daftar isi tersebut. Oke. Nah, kita silangkan dulu. Nah, sudah seperti itu. Kita rapikan ya, teman-teman. Seperti ini tadi. Ini kan biasanya dia akan teracak. Kita buat dia seperti semula lagi. Tidak perlu khawatir. Kita akan rapikannya lagi. Nah, nih kita klik dulu, kita ke home, lalu kita ingat ya, teman-teman, kalau mau buat lagi tuh kan normal.
normalkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita turunkan. Nah, kita blok, lalu kita rapikan lagi seperti tadi teman-teman. 12. Kita menggunakan Times New Roman dan kita bold. Lalu kita rata tengah. Itu juga dengan pendahuluan. Kata pendahuluan. Nah, seperti ini normal. Lalu kita jadikan rata tengah. Kita buat 12 dengan Times New Roman dan bold. Lalu ini kita akan rapikan. Teman-teman. Nah, kita akan, ternyata tadi spasinya terlalu banyak. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita buat A. Tadi kita menggunakan A ya. Ya, kita menggunakan kata A. Jadi sini A titik latar belakang. Lalu kita buat di sini itu. Nah, di sini kita normalkan terlebih dahulu. Kita edit menjadi 12 Times New Roman dan bold. Nah, oke, di sini kita. Halo, assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan Microsoft Excel dan bagaimana caranya untuk membuat tabel di Microsoft Excel. Sebelumnya, Microsoft Excel itu adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Microsoft Office. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang baik dengan menggunakan strategi marketing. Nah, biasanya Microsoft Excel ini digunakan untuk membuat data-data tabel. Oke, langsung saja saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengubah margin. Nah, mengubah margin itu caranya adalah cukup kita ke icon page layout. Nah, di sini. Lalu kita klik di bagian margin. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita pakai yang mana sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Bisa juga kita menggunakan custom margin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa diatur sesuai keinginan kita. Nah, ini nampaknya perbedaannya teman-teman. Nih. Saya akan menggunakan ini saja. Lalu bisa juga kita mengatur bagaimana sih untuk peletakannya. Bisa menggunakan horizontal. Nanti dia akan seperti ini dan vertikal akan seperti ini, teman-teman, tabelnya. Oke. Horizontal ini seperti ini vertikal. Lalu seperti ini horizontal dan seperti ini ketika horizontal dengan vertikal. Nah, kita oke kan? Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel. Nah, caranya itu di sini kita akan membuat terlebih dahulu datanya. Di sini saya akan klik nomor. Lalu di sini saya buat 1, 2. Ini dibuat sesuai keinginan kita ya teman-teman dan kebutuhan kita. Lalu di sini saya akan membuat nama.
Di sini akan saya buat kelas. Ini karena sama semua. Di sini kita buat aja masing-masing. 1D, 1D, 1D. Di sini saya akan buat alamat. Di sini saya hanya menjadikan ini sebuah contoh ya. Ini teman-teman. Lalu bagaimana sih cara membuat tabelnya? Klik di sini lalu CTRL-T. Di sini kita oke kan? Maka akan seperti ini teman-teman. Otomatis akan menjadi tabel. Nah, di sini kita juga bisa mengedit. Nah, di sini bisa kita ubah ukuran fontnya. Nih teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, saya menggunakan ukuran 11 saja. Lalu di sini bisa menggunakan yang lain nih. Seperti ini. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Saya memakai Calibri saja. Lalu di sini bisa mengubah warna dari tulisan tersebut. Nih. Kan seperti ini teman-teman. Tapi normalnya warna hitam. Lalu bisa kita bold. Bisa kita buat nih cetak miring, kita buat cetak miring atau kita garis bawah juga bisa. Ini saya tidak menggunakan ini. Lalu di sini juga kita bisa mengubah ya, kita ganti saja jadi 11. Nah, seperti ini. Bisa kita jadikan rata tengah, rata kiri dan rata kanan. Seperti ini teman-teman. Sesuaikan dengan teman-teman, keperluannya teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan rata tengah. Nah, seperti ini. Maka sudah jadi tabel kita teman-teman. Lalu bisa juga kita mengatur orientasi kertas. Nah, caranya yaitu pada icon page layout, kemudian orientation. Nih, bisa kita buat menjadi landscape dan portrait nantinya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, untuk itu bagaimana sih untuk menyimpan ini semua teman-teman? Caranya itu cukup kita tekan, kita klik tombol CTRL dan S. Maka akan seperti ini. Nah, di sini saya bisa mengganti. Di sini kalian bisa mengganti nama file tersebut sesuai apa yang Anda inginkan. Di sini saya akan membuat di sini, maka akan klik menu save, maka akan tersimpan di file. Nah, kita cek ya teman-teman. Nih, di sini ya sudah tersimpan. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan teman-teman semuanya. Maaf atas kekurangan saya. Halo semuanya, di sini saya akan memberitahu cara menggunakan aplikasi Filmora. Sebelum itu,
Untuk kalian yang belum tahu, Filmora itu adalah sebuah aplikasi yang membantu untuk memulai proyek film atau mengedit video. Nah, dengan cara menambahkan transisi dan efek sehingga nanti hasil akhirnya itu akan menjadi lebih bagus. Nah, gimana sih caranya? Langsung saja. Caranya untuk membuat proyeknya itu adalah di sini kan project media. Di bagian media sini ada tulisan project media. Nah, lalu kita akan mengimport terlebih dahulu foto atau video yang kita ingin edit. Nah, di sini kita klik bagian click here to import media. Nah, lalu di sini banyak file yang bisa kita pakai, bisa menggunakan foto ataupun video. Nah, saya sendiri akan menggunakan foto. Saya ambil yang ini saja ya, teman-teman. Lalu kita klik open. Nah, sudah seperti itu, maka di sini akan foto yang tadi akan ada di sini. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini teman-teman bisa menggabungkan beberapa foto ataupun video, tapi di sini saya hanya memakai satu foto saja. Nah, setelah itu di sini bisa kita atur segimana sih kita ingin menggunakan foto ini, seberapa lama durasinya. Nih, kita bisa mengaturnya. Saya di sini saja ya teman-teman. Oke, saya perpanjang dikit. Nah, segini saja. Lalu sudah. Selanjutnya kita bisa menggunakan musik atau audio. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu di sini ada icon audio, kita klik. Nah, di sini banyak lagu-lagu yang bisa kita pakai. Teman-teman semua bisa menggunakan musik yang ada di sini atau lagu yang ada di sini, atau bisa juga mengambil dari file. Tapi saya kali ini memakai yang ada di sini saja. Kita pilih sesuai yang kita inginkan. Saya pakai ini saja. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah, di sini klik yang sini tadi. Tapi sepertinya yang ini kurang. Kita pakai yang lain. Nah, sepertinya serah saja ya. Coba kita yang ini. Ini lebih bagus. Jadi kita pakai ini saja ya. Udah. Kalau kalian ingin memakai ini di lagu yang ini, kita klik di icon yang seperti tanda tambah ini. Nah, kita klik, maka dia akan masuk ke dalam sini. Oke, teman-teman. Di sini saya akan menyesuaikan durasi lagu sesuai dengan durasi foto yang saya gunakan tadi. Kita geser saja. Kita cari di mana tadi letak durasi. Di sini teman-teman. Nah, saya sesuaikan. Teman-teman bisa menempatkannya sesuai keinginan teman-teman ya. Di sini saya menyamakannya dengan foto yang saya gunakan tadi. Nah, maka hasilnya akan kita lihat dulu ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan teks. Nah, di teks ini caranya itu adalah kita klik bagian titles. Nah, di sini banyak ya teman-teman pilihan gaya seperti apa sih teks yang ingin kita pakai nantinya. Di sini saya memakai yang ini saja. Nah, lalu kita klik bagian tambah ini teman-teman. Nah, teksnya bisa kita di sini saya akan atur sesuai dengan
foto dan audio tadi. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengedit teks tersebut akan sesuai dengan keinginan kita. Apa yang akan kita tulis di situ. Nah, caranya itu di bagian sini, teman-teman. Nah, quick text. Oke. Quick text. Nah, lalu kita klik bagian sini, kita backspace. Oh, teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu, ulang lagi ya, teman-teman. Nah, di sini saja. Text, quick text, text head. Klik. Ini ada kesalahan, kita ulang lagi, teman-teman. Kita hapus, lalu kita hapus lagi, kita pilih ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan lagu.
Oke teman-teman, kita bisa melihat gimana sih hasil dari yang udah kita edit tadi. Caranya di sini kita klik di sini, bisa kita seperti ini hasil yang kita edit tadi. Oke, kita keluar. Nah, ketika kalian mau menyimpannya, itu bisa kita ekspor. Nah, di sini ya teman-teman, kita ekspor. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.